Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Resti Risalati Multazam, Aceh Mustafa Mukhtar, dan saya Nur Jakia. kami di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang Pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak dosen Jajang Salamuddin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penilaian hasil belajar PAI. Yang pertama, penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua, hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasi ke dalam 3 ranah. Yang pertama, dominan kognitif, yang kedua, dominan efektif, dan yang ketiga, dominan psikomotor. Lalu yang selanjutnya, proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada perubahan pola pikir. Perubahan itu berpengaruh pada sistem penilaian sehingga lahirlah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaian terhadap anak didiknya, termasuk pendidikan agama Islam. Kelima karakteristik penilaian tersebut yaitu yang pertama, belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria. Mungkin mengenai karakteristik penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya, Resti Risalati Multazam, akan melanjutkan materi yang kedua dari materi mengenai pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Nah, untuk poin yang kedua itu mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Nah, jadi proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun, harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalam proses penilaian. Nah, jadi untuk itu, proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan, serta objektivitas yang tinggi. Jangan sampai dalam pemberian proses penilaian kita tidak menerapkan prinsip keadilan gitu ya. Bahkan sistem atau latar belakang siswa itu dijadikan nomor kesekian. Nah, itu harus ditinggalkan. Nah, pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalisir semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau kelompok siswa. Di samping itu, penilaian yang adil harus menjauhi ya, dan harus menjauhi segala sesuatu yang membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan genre. Jadi dalam prinsip filosofis, dalam pengembangan penilaian itu harus menitik beratkan kepada keadilan. Jangan sampai ada proses atau tindakan di luar dari keadilan tersebut. Karena jika guru tidak memberikan nilai dengan secara adil, maka itu bisa disebut dengan diskriminatif dalam nilai. Mungkin itu dasar filosofis dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai tujuan pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam.
Hasil belajar mencakup perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal sikap dan perbuatan atau terbentuknya karakter yang diharapkan. Baik hasil belajar maupun prestasi belajar siswa perlu dilakukan tindakan penilaian. Khusus hasil belajar siswa, tujuan pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar. Yang pertama, untuk mengetahui serta pengembangan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Lalu yang kedua, mengetahui kemajuan belajar siswa baik sebagai individu maupun anggota setelah ia mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kelima, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjatia. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Langkah-langkah pengembangan penilaian secara umum yang pertama yaitu melakukan pengembangan analisis kebutuhan secara efektif untuk mengidentifikasi masalah yang muncul. Yang kedua, melakukan kajian terhadap teori dan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu membuat rencana pengembangan berupa kisi-kisi, melakukan uji keterbatasan teks untuk teks yaitu uji keterbacaan yang dirancang. Juga membuat draft awal alat penelitian alat penilaian, melakukan uji tes coba, revisi draft akhir. Untuk langkah-langkah pengembangan penilaian hasil belajar berdasarkan HOTS atau HOTS yang terdapat dalam kurikulum 2013, yang pertama menganalisis kompetensi dasar yang akan dibuat, menyusun kisi-kisi penilaian, mengkaitkan dengan permasalahan yang menarik, juga menulis penilaian ke dalam bentuk soal, yang terakhir membuat pedoman penskoran atau penilaian secara kunci jawaban. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan atau membahas materi yang terakhir dari materi mengenai pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Nah, untuk poin yang terakhir itu membahas mengenai contoh-contoh pengembangan dan inovasi hasil belajar PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Nah, kami mengambil dua contoh ya. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Jadi penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 ini mencakup tiga aspek: aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Hal ini perlu dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan, yaitu dengan menetapkan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. Nah, selain daripada itu, di dalam kurikulum 2013 penilaiannya itu diterapkan penilaian yang diterapkannya itu adalah dengan penilaian soal berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, diterapkannya penilaian berbasis HOTS ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Tadi telah disinggung oleh Nur Zakia bagaimana langkah-langkah dalam penilaian soal berbasis HOTS gitu ya. Itu penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013. Nah, ada juga penilaian hasil belajar pada kurikulum Merdeka. Nah, jadi sistem penilaian pada kurikulum Merdeka ini yaitu sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. Kemudian, pembelajaran dan penilaian memberikan ruang kepada guru untuk melakukan inovasi agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai minat, bakat, dan kemampuan.
Nah, jadi penilaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini difokuskan pada penilaian formatif yang dilakukan secara berkala. Nah, jadi penilaian formatif dilakukan pendidik tidak hanya penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning, tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penilaian sebagai pembelajaran yaitu proses penilaian yang dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar. Nah, agar penilaian formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan, perencanaan penilaian formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran dalam modul ajar. Kemudian, penilaian formatif menjadikan pembelajaran lebih berkualitas dan lebih menjamin tercapainya tujuan pembelajaran bagi setiap peserta didik. Nah, di sini ada macam-macam penilaian formatif yang dapat dipraktikkan guru dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada observasi atau pengamatan, kemudian ada bertanya, kemudian yang ketiga ada uraian singkat, kemudian yang keempat contoh dan bukan contoh, dan yang kelima kartu jawaban. Mungkin itu materi tentang contoh-contoh pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.